Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi yang berjudul Perspektif dan Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Masyarakat. Dan izinkan kami kelompok 2 untuk memaparkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu pertama Nuraini Hiola dengan NIM 281421050, Kiranti Oktaviani Usman dengan NIM 281421081, Hijran Patila dengan NIM 281421049, Abdul Jalal Esale dengan NIM 281421047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Hiola. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tinjauan teoritis tentang sosiologi ekonomi. Yang pertama, keterkaitan ekonomi dan sosiologi. Smeller dan Swedberg 2005 mengemukakan definisi sosiologi ekonomi dengan mengadopsi pendapat Weber maupun Durkheim bahwa sosiologi ekonomi merupakan subdisiplin sosiologi yang memfokuskan bidang studi pada bagaimana aktor atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Definisi di atas menjelaskan dua terminologi tentang fenomena ekonomi dan pendekatan sosiologis. Fenomena ekonomi yang menjadi fokus perhatian adalah mengenai cara aktor memenuhi kebutuhan dan di dalamnya terkandung aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi sumber daya. Pada dasarnya bermuara pada kesejahteraan aktor. Sedangkan pendekatan sosiologisnya meliputi kerangka, acuan, variabel, dan indikator, serta model-model yang digunakan sosiolog dalam memahami ataupun menjelaskan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kerangka ini terdapat perbedaan pendekatan maupun cara pandang dari sudut ekonomi dan sosiologi. Ekonomi terutama dalam memandang aspek produksi, distribusi, dan pertukaran serta konsumsi sebagai komponen kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu konsep aktor. Konsep utama dari Smith adalah laissez-faire, yakni kurangnya intervensi pemerintah atau negara dalam sistem ekonomi masyarakat yang menciptakan adanya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Muara dari keseluruhan pemikiran itu adalah terciptanya individu manusia ekonomis atau homo economicus yang mengutamakan kepentingan individu dan sangat mengedepankan rasionalitas penuh. Heilbronner 1986. Sementara rasionalitas utilitarianisme itu sendiri menurut Lawang 2005 adalah prinsip utama dari ekonomi. Yang ketiga yaitu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki pilihan-pilihan ataupun preferensi tertentu. Tindakan individu bertujuan untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan yang selanjutnya dalam ekonomi disebut prinsip rasionalitas. Akan tetapi pandangan tersebut berbeda dari sudut pandang sosiologi, yakni seperti yang dikemukakan Weber mengenai tindakan yang dalam sosiologi dibedakan menjadi tindakan rasional atau tindakan tradisional atau afektual. Para ekonom cenderung menganggap bahwa tindakan ekonomi dapat ditarik dari hubungan antar preferensi, selera dengan harga ataupun jasa pada sisi lainnya. Sementara pandangan sosiolog memberi makna tindakan aktor yang dikonstruksi secara historis. Mengenai tindakan ekonomi, para ekonomi relatif tidak memperhatikan aspek power atau kekuasaan karena menurut sudut pandang ekonomi, tindakan ekonomi dianggap sebagai pertukaran di antara yang sederajat. Sedangkan menurut sosiologi, tindakan demikian melainkan power ataupun kekuasaan dipandang sebagai salah satu dimensi yang penting dalam menentukan tindakan ekonomi.
atau Smeller dan Swedberg 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiranti Oktaviani Usman. Saya akan melanjutkan materi dari Ain Hiola, yaitu 4 hambatan tindakan ekonomi. Masih menurut Smelser dan Swedberg, hal yang sangat mendasar bagi ekonomi dalam memandang hambatan tindakan ekonomi seseorang adalah selera dan adanya kelangkaan sumber daya, termaksud keterbatasan dalam penguasaan. Dalam kerangka ini, ekonomi mudah dalam melakukan prediksi atas tindakan ekonomi. Bagian 5 adalah hubungan ekonomi dan masyarakat. Fokus perhatian utama dari ekonomi adalah aspek pertukaran ekonomi pasar dan ekonomi, sementara masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar dan dipandang sudah ada. Hal itu berbeda dari sudut pandang sosiologi, yakni memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial dan ekonomi merupakan bagian integral dari sistem masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalal Saleh dengan nomor NIM 2814047. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aplikasi sosiologi ekonomi dalam menganalisis suatu fenomena sosial. Pokok pemikiran, fenomena sosial seperti kemiskinan merupakan salah satu fokus perhatian penelitian atau akademisi dari subdisiplin sosiologi ekonomi. Dan dasar pemikirannya adalah bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga harus dilihat dari segi pemerataan pembangunan itu sendiri sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Salah satu studi kemiskinan pertanian sebagai satu kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian karena seperti diketahui bahwa pertanian adalah dasar pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu ada beberapa yang saya rasa menjadi tolak ukur kemiskinan secara kuantitatif dan diukur dengan indeks mutu hidup yang terdiri dari indikator-indikator komposit seperti tingkat melek huruf, pendidikan, tingkat kematian bayi, harapan hidup, dan fertilitas yang mencerminkan ukuran sosiologis, bukan seperti indikator lainnya yang lebih bersifat ukuran ekonomi. Dan di Indonesia sendiri, studi-studi sosiologi ekonomi yang berkembang pesat saat ini adalah studi yang mengambil topik kapital sosial dikaitkan dengan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi wilayah, termasuk yang banyak diinisiasi oleh World Bank. Mungkin itu dari saya, Abdul Jalal Saleh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajian Patila. Saya akan membacakan materi kami, yaitu aplikasi sosiologi ekonomi dalam menganalisis suatu fenomena Rusia. Pokok pemikiran fenomena sosial seperti kemiskinan merupakan salah satu fokus perhatian penelitian ataupun akademisi dari subdisiplin sosiologi ekonomi. Dasar pemilikannya adalah bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga harus dilihat dari segi pemerataan pembangunan itu sendiri sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Pemerataan input merupakan usaha untuk mendistribusikan kesempatan-kesempatan dalam segala sektor kehidupan masyarakat dengan seadil-adilnya, dengan mengusahakan program-program penunjang sebagai suatu proses awal. Kemudian berlanjut pada pemerataan proses yang mulai membedakan faktor status sosial, suku, pendidikan, agama, dan kondisi ekonomi. Sedangkan pemerataan distribusi output cenderung melihat bagaimana keberhasilan seorang dalam mengakomodasikan kesempatan-kesempatan pemerataan yang telah diberikan
untuk meningkatkan kualitas hidupnya, mengenai tindakan ekonomi, aktor dalam dinamika pembangunan sosial. Tentunya dengan aplikasikan sosiologi ekonomi, studi sosiologi ekonomi mulai merambah ke sektor tenaga kerja, sektor industri, terutama industri tekstil yang pernah menjadi harapan